Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan temanya ini Kevin dapat dari curhatan sahabat kebahagiaan ya, yang sudah komen di kolom komentar. Jadi siapa nih yang merasa tema kalian diangkat di sini? Ayo siapa? Ayo siapa? Oke, temanya di sini tentang cinta yang dikhianati. Dan apakah dia juga memperlakukan hal yang sama pada pasangan barunya? Apakah dia memperlakukan hal yang sama atau tidak ya? Jadi nanti kita akan bisa ambil kesimpulan. Kalau misalkan dia bisa memperlakukan hal yang sama, terutama menyakiti terhadap pasangan barunya sama seperti menyakiti sahabat kebahagiaan, ini bisa diambil kesimpulan bahwa orang tersebut bermasalah. Oke. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Kevin ingatkan, bacanya ini bersifat general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya si dia. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, termasuk di saat kalian berkomentar ya. Lebih baik gunakan afirmasi positif. Komen boleh, curhat boleh. Biasanya kalau komentar kalian bagus, curhatan kalian bagus, ini Kevin angkat di tema pembacaan ya. Oke, langsung saja kita cek ya. Tema utamanya itu adalah energinya dia. Seseorang yang pernah mengkhianati kamu, dan apakah dia juga bisa memperlakukan hal yang sama pada pasangan barunya. Kita cek bersama-sama untuk energinya si dia. Ini adalah energinya si dia. Kita cek, peran utamanya adalah dia. Jadi kita harus kepoin dulu bagaimana energinya si dia ya. Orang yang kita maksud adalah orang yang pernah melukain kamu. Oke, ada kartu The Moon. The Moon ini adalah simbol dari perasaan atau simbol dari segi emosional ya. Untuk saat ini mungkin dia lagi bucin ya. Mungkin dia lagi bucin, dia lagi mencoba untuk lebih dekat secara intim ketika ngejalin hubungan bersama pasangan barunya di sini ya. The Moon sifatnya adalah malam. Hal-hal yang berkaitan dari malam hari ini pasti akan membuat seseorang ini terlena ya. Orang barunya ini akan terlena di dalam pangkuannya dia, di sampingnya dia. Dan seiring waktu berjalan, kondisi emosional mereka itu akan terbentuk satu sama lain. Lalu kita akan cek bersama, ada energi apa lagi. Kita bertemu di kartu Eight of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot Eight of Pentacle ini tentang mempelajari dulu. Ya, si dia ini jago banget sahabat kebahagiaan. Yaitu mainnya tuh step by step. Pelajarin dulu pasangan barunya. Dia mencoba untuk merayu dulu di sini. Istilahnya adalah menopang dulu, beri support. Setelah dia bisa menopang, memberi support di sini, maka perasaannya pasangan barunya dia tuh akan tertarik sama dia, ketarik sama dia. Karena si orang ini memang pandai sekali memberikan sebuah dukungan kepada siapapun. Termasuk mungkin sahabat kebahagiaan dulu pernah disupport sama dia, diberikan sebuah perhatian. Jadi sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa kamu itu selalu berada di sampingnya dia. Dan ini juga sama, dia itu kepada pasangan barunya, dia mencoba untuk memperlakukan hal yang sama. Dia perhatian, dia selalu bersama dan selalu membantu satu sama lain. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya. Walaupun simbol di kartu ini cukup aneh ya, karena Kevin itu suka dengan kartu yang warnanya monokrom. Dan simbol gambar di sini ada sosok tengkorak dan sosok manusia yang mencoba untuk bekerja sama untuk menyusun pentacle-nya di sini. Ini adalah simbol dari dirinya dia. Dia sama seperti kamu. Ketika sahabat kebahagiaan dulu ngebina hubungan sama dia, dia itu benar-benar support kamu loh. Support kamu, bantu kamu, dukung kamu. Istilahnya adalah ngangkat bareng-bareng. Dan ketika dia bersama pasangan barunya, dia juga sama, ngangkat bareng. Dan seolah-olah itu si pasangan barunya tuh ngerasa bahwa oh ini orangnya tuh perhatian banget sama aku nih, bisa support nih. Ini adalah energinya dia ya. Berarti dia memang memperlakukan hal yang sama pada pasangan barunya seperti dia memperlakukan hal yang sama pada kamu. Ini sisi positifnya. Lalu selanjutnya ada kartu apa? Di sini ada kartu 9 tongkat ya. 9 pedang ya sahabat kebahagiaan. 9 pedang di dalam kartu tarot ini memiliki makna hal-hal yang sifatnya dari segi pemikiran ya. Ya, orang ini memang selalu bisa memberikan sebuah keyakinan ya. Selalu bisa memberikan sebuah keyakinan baru dan jago untuk mempengaruhi
seseorang untuk yakin sama dia. Mungkin dia akan bercerita tentang pengalamannya dia di masa lalu, yang mungkin dia merasa bahwa aku gagal dalam banyak cinta dan kamu itu wanita atau laki-laki yang beda daripada yang lainnya. Nah, ini dia selalu bisa memberikan sebuah perubahan secara psikis ya kepada seseorang, yang membuat seseorang di luar sana itu yakin banget sama dia. Ini adalah triknya dia ya. Dan mungkin dia memang menceritakan tentang masa-masa sulitnya dia ketika ngejalin hubungan dengan siapapun, termasuk menceritakan sahabat kebahagiaan di sini. Dan dia bilang tentang ketakutannya dia, tentang traumatisnya dia, sehingga membuat orang barunya itu merasa yakin bahwa dia adalah orang yang kesepian. Dia adalah orang yang butuh diperhatikan. Secara komunikatif bagus ya, karena dia pandai untuk mencari sebuah perhatian kepada orang lain, terutama mempengaruhi pikiran orang lain. Oke, yang kami lihat di sini memang pandai sekali ini orangnya ya, pandai sekali untuk bisa bercerita, apalagi menceritakan tentang pengalaman-pengalaman di masa sulit. Dan dia mungkin berkata bahwa ya, aku mengharapkan sih kamu adalah jodohku. Ini yang diutarakan kepada pasangan barunya ya. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu Six of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Di dalam kartu tarot ya, kartu Six of Cup di sini mengindikasi tentang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya dia. Ketika dia ngebina sebuah hubungan dengan pasangan barunya dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk menutup akses masa lalu. Artinya bahwa orang ini memang cemburu ya. Ketika dia bersama pasangan barunya, dia akan menutup akses mantan dari pasangan barunya di situ. Yang menunjukkan bahwa dirinya itu serius, bahwa aku ini masa depan kamu di sini. Jadi kamu sama mantan kamu yang dulu itu nggak boleh ada komunikasi. Dia mengutarakan itu kepada pasangan barunya. Memang dia tidak menyukai kalau misalkan pasangan barunya itu terjalin sebuah koneksi dengan si mantan pasangan barunya. Jadi memang dia menunjukkan sisi empatinya dia, sisi kecemburuannya dia, biar pasangan barunya itu yakin, oh orang ini tuh nggak mau misalkan keganggu sama masa lalu. Dia bercerita seperti itu. Karena di kartu Six of Cup ini berkaitan dari masa lalu ya. Dari masa lalu dia berupaya untuk menunjukkan diri bahwa aku cemburu kalau kamu tuh datang sama masa lalu kamu. Ya, dia bercerita seperti itu. Dan inilah yang membuat pasangan barunya itu kayak yakin banget, oh ini adalah orang yang terbaik ya, karena dia cemburu nih. Yang namanya orang cemburu ini terkadang menunjukkan bahwa seseorang itu serius sama kamu. Tapi kalau cemburunya berlebihan atau lebay, pasti membuat seseorang itu males ya, sahabat kebahagiaan. Yang kami lihat di kartu 6 Six of Cup di sini, yang kami lihat di sini tentang dirinya dia memang bisa meyakinkan hati, bisa mengambil hati dan perasaan. Apalagi ada kata-kata yang membuat dia itu bisa meyakinkan pasangan barunya dia bahwa dia akan masuk ke ranah keluarganya dia. Oke, keluarga yang bersatu kembali. Ya, dia menjanjikan itu, ingin serius dan pengen ngobrol sama keluarganya si pasangan baru. Oke, ada ranah yang ngobrol-ngobrol ke ranah keluarga di sini ya. Dan selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Knight of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Oke, ini tentang sebuah rayuan ya. Knight of Pentacle ini adalah energi kesatria. Kesatria itu pasti energinya maju ya, nggak mungkin mundur ya. Yang Kevin lihat di sini memang dia punya tekad ya. Dia punya tekad dan dia juga pintar banget. Jadi ketika ngejalin hubungan dengan pasangan barunya, dia akan menunjukkan sisi tekadnya dia. Kalau dia itu memang bertekad sama si pasangan barunya ini dan meyakinkan dengan berbagai macam cara, termasuk dari segi perhatian, dari bagaimana dia tuh bisa komunikatif selama 24 jam. Oke, sangat perhatian sekali ya kepada pasangan barunya. Karena apa? Dia mencoba untuk mengambil hati dan perasaannya, terutama pada si target ya. Oke. Ya maklum ya sahabat kebahagiaan, kalau cinta baru pasti indahnya itu di depan. Nggak tahu sih kalau misalkan sudah sampai di tengah-tengah atau sudah sampai di titik komitmen, nanti lama-lama lari atau enggak ya. Karena Kevin lihat di sini memang di energi awal ini memang menggebu-gebu banget loh. Menggebu-gebu banget, ngeyakinin banget. Sama kayak dia tuh memperlakukan sahabat kebahagiaan di waktu dulu ketika kalian PDKT. Ya PDKT-nya dia jago. Untuk masa-masa PDKT ini jago banget. Karena ya dari
kelima kartu ini adalah kartu Minor Arcana. Kartu Minor Arcana ini adalah kartu yang memiliki koneksi terutama dari ranah internalnya, yaitu dari dirinya dia atau dari sikapnya dia. Ya, dia menunjukkan tekad di sini, menunjukkan tekad keseriusannya dia, bahwa dia itu pengen ngejalin hubungan yang serius kepada pasangan barunya dia. Menunjukkan bahwa dia itu memang minat banget. Oke, lalu kita akan cek. Ternyata ada cinta yang indah di awal di sini ya, sahabat kebahagiaan. Lalu kita cek, kita tembusin lagi. Ada energi apa di sini yang berkenaan dari dirinya dia? Apakah dia memperlakukan hal yang sama pada pasangan barunya? Ada hal positif ya di situ. Lalu ada kartu Nine of Cup ya. Oke, Nine of Cup di dalam kartu ini adalah simbolnya adalah seorang tengkorak dan seorang wanita di sini sedang berdansa. Ya, dia memunculkan sisi keharmonisannya, sisi penerimaannya dia terhadap ranah hidup pasangan barunya. Sangat welcome banget ya sahabat kebahagiaan ya. Ini adalah semacam bentuk apresiasi secara emosional ya, bahwa dia menerima, bahwa dia memberikan cinta kepada pasangan barunya, memberikan sebuah kelembutan cinta di sini. Ya, ranahnya adalah bucin di awal. Oke. Kenapa bucin di awal? Karena bisa dipastikan ya, kalau misalkan ngejalin hubungan terlalu menggebu-gebu di awal, biasanya di pertengahan jalan itu akan mengalami kelelahan. Boleh sahabat kebahagiaan mengekspresikan cinta kepada siapapun di awal menggebu-gebu, tapi pasti itu akan kelelahan. Karena sejatinya manusia yang memiliki emosional itu juga punya batasan energi. Apakah energinya itu di-charge atau enggak? Lalu bagaimana cara menge-charge energi cinta? Yaitu tentang gairah, keintiman, dan komitmen. Itu harus di-charge. Terutama dari gairah. Kalau gairahnya nggak di-charge di situ, maka potensi untuk bisa lebih bahagia lagi itu berkurang, terutama dari segi komunikasi ya, sahabat kebahagiaan. Di sini memang dia menunjukkan dirinya dia tuh menunjukkan emosionalnya dia yang benar-benar memberikan ketulusan cinta, menunjukkan di awal di situ. Ada manis-manisnya di awal. Wow, kayak Le Mineral ya, ada manis-manisnya. Lalu kita akan cek lagi. Ada energi apa lagi? Ada kartu Four of Pentacles ya sahabat kebahagiaan. Dia merasa bahwa dirinya dia akan tetap bersama di sampingnya. Ada energi bahasa cinta dengan sentuhan. Oke, kita sudah masuk ke bahasa cinta nih sahabat kebahagiaan. Dia menunjukkan tentang bahasa cinta, tentang sebuah sentuhan. Dengan sentuhannya dia yang lembut, dengan pelukannya dia yang lembut, memberikan sebuah keyakinan bahwa pasangan barunya itu akan merasa yakin berada di dalam pelukannya. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, untuk simbol dari kartu Four of Pentacles di sini ada sosok yang berpelukan satu sama lain. Simbolnya di kartu ini berbeda ya sahabat kebahagiaan. Yang manusia yang memiliki tubuh dan daging ini adalah energi feminim, yang tengkoraknya itu adalah energi maskulin. Jadi di sini dia saling berpelukan satu sama lain. Artinya memang dia menunjukkan ekspresi bahwa dia cinta, dia tulus. Bahasa cintanya itu dari sentuhan, menunjukkan ke hal itu. Ada sentuhan, ada pelukan, ada ciuman, dan apakah ada ranah seksual? Jawabannya sudah pasti yes. Dia akan menunjukkan itu karena energinya itu menggebu-gebu di awal ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita akan cek lagi. Bagaimana dirinya dia? Ada kartu Litter Trickster ya sahabat kebahagiaan. Oke, dia punya siasat ternyata sahabat kebahagiaan di sini. Oke, dia punya siasat kecil di sini untuk bisa mempengaruhi pasangan barunya agar bisa terjerat di dalam rayuan cintanya. Wow. Jangan sampai Kevin menemukan kartu King of One ya sahabat kebahagiaan. Kalau udah masuk kartu King of One, fix dia adalah player. Karena kalian tahu, ada salah satu kartu yang tidak Kevin sukai ketika kita membahas seseorang yang mudah sekali jatuh cinta, yaitu kartu King of One ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada kartu King of One ya. Kalau ada, apakah itu sebuah kebetulan atau enggak ya? Di sini untuk kartunya Litter Trickster ini tentang sebuah triknya dia ya. Dia punya trik kecil untuk bisa meyakinkan si orang ini atau pasangan barunya itu bisa terjerat di dalam bujuk rayunya dia. Wow, manipulatif sekali di sini sahabat kebahagiaan ya. Dan ini adalah kartu extension ya, kartu tambahan dari kartu tarotnya. Punya trik magic di sini yang luar biasa ya. Kalau misalnya dikatakan apakah dia bisa menggunakan pelet kepada pasangan barunya, jawabannya sudah pasti bisa karena dia punya trik kecil di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu hope. Oke, tentang sebuah harapan. Ya, kalian tahu ya sahabat kebahagiaan, ketika ngejalin hubungan dengan seseorang,
pasti orang tersebut akan memberikan sebuah harapan sehingga si pasangannya itu ngerasa yakin. Tapi apakah harapan itu bisa terlaksana atau enggak ya? Nanti Kevin akan bedah lebih dalam menggunakan kartu remi, karena biasanya kartu domino, sorry ya, menggunakan kartu domino. Karena kartu domino itu sangat nyelekit banget ya, dan itu istilahnya adalah bahasa yang disampaikan itu biasanya to the point banget ya, sama kayak kartu Lenormand. Oke, dia memberikan harapan loh sahabat kebahagiaan kepada pasangan barunya di sini, karena lagi masa-masa bucin, masa-masa awal di sini. Tapi nggak tahu nanti masa paling bawah, paling dalam bagaimana hubungannya dia ya. Oke, jangan greget dulu sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk cinta yang dihianati, apakah dia juga memperlakukan hal yang sama pada pasangan barunya dia di sini. Ada energi apa lagi di sini? Kita cek bersama-sama. Oke, Seven of Cup ini sama ya sahabat kebahagiaan. Seven of Cup di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang hope, tentang sebuah harapan di sini. Dia akan memberikan sebuah harapan, keinginannya banyak di sini sehingga membuat si dia pasangan barunya itu merasa berbunga-bunga ketika ngejalin hubungan sama si dia ya sahabat kebahagiaan. Ya memang dia akan memberikan sebuah pemulihan ya, dan juga hal-hal yang menjanjikan sebuah pernikahan di sini juga ada. Banyak sekali ambisi-ambisi yang dia utarakan juga kepada pasangan barunya. Memang dia datang itu memberikan sebuah harapan, dan apakah ini menjadikan harapan palsu atau tidak, nanti kita akan tembusin lagi di ujung split kartunya ya. Oke, ini antara kartu Hope dan kartu Seven of Cup ini sama saja ya sahabat kebahagiaan energinya, bahwa dia akan memberikan harapan kepada pasangan barunya. Selanjutnya di sini ada kartu Three of Pentacles ya sahabat kebahagiaan. Wah, manis banget asli. Ini orangnya manis banget ya, ketika membina hubungan baru dengan seseorang baru kenal, dia akan menunjukkan bahwa dirinya dia tuh memiliki memiliki minat yang cukup positif, memberikan sebuah pandangan baru di sini, dan selalu melakukan hubungan yang memiliki peluang di sini. Ya dia merasa bahwa cocok dengan pasangan barunya dia di sini, meyakinkan dia, memberikan sebuah trik khusus agar si pasangan barunya itu percaya dan yakin sama dia. Ya, orang ini penuh dengan imajinasi ya, mimpinya sangat besar. Apakah mimpinya dia pernah terwujudkan atau tidak? Coba masing-masing dari sahabat kebahagiaan komen di kolom komentar ya, karena ini adalah energy general reading. Apakah dia ketika memberikan sebuah harapan besar kepada kamu, banyak sekali harapan, apakah itu terpenuhi semua atau enggak? Karena di sini Kevin lihat banyak sekali harapan-harapan yang dia berikan kepada si pasangan barunya dia. Terlebih di kartu Three of Pentacles, dia meyakinkan banget, dan semakin meyakinkan banget kepada pasangan barunya bahwa kita akan menemukan sebuah peluang untuk bisa sukses bersama-sama, terutama dari ranah hubungan. Oke, manis di awal, manis di bibir. Oke, ternyata kartunya King of Pentacles. Kevin udah kaget loh. Kalau ini udah muncul kartu King of One, udah fix sahabat kebahagiaan dia player. Tapi di sini kita bertemu di kartu King of Pentacles ya sahabat kebahagiaan. King of Pentacles ini adalah sebenarnya simbol dari kesetiaan ya sahabat kebahagiaan. Ketika kartu King of Pentacles ini muncul, dia memang akan memberikan sebuah pengaruh yang besar terhadap pasangan barunya dia. Dan dia akan memperlakukan si pasangan barunya itu sesetia mungkin. Karena di sini kami lihat ada energi Taurus ya. Ya, untuk kalian yang berzodiak Taurus atau dia yang berzodiak Taurus ini muncul ya. Tapi untuk energi Taurus ini adalah selalu memberikan sebuah kenyamanan ya. Ada buah anggur di sini. Berarti memang dia datang memberikan sebuah godaan, memberikan sebuah hal-hal yang sifatnya manis, gairah, dan selalu memberikan sebuah kenyamanan. Siapapun saja kalau datang sama Taurus pasti nyaman loh. Nyaman di awal ya, ada di sini. Lalu kita tembusin lagi. Bagaimana dengan pasangan barunya untuk saat ini? Ini rata-rata kisahnya itu bagus ya di awalnya, tapi nggak tahu nanti menggunakan kartu domino. Ada kartu Justice sahabat kebahagiaan. Oke, kartu Justice di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah keputusan. Dia akan meyakinkan diri tentang keputusan ngejalin hubungan sama pasangan barunya. Apakah ini adalah simbol pernikahannya dia dengan pasangan barunya? Apakah dia akan menutup kisahnya yang terlalu lama mencari pengalaman cinta? Apakah dia menutup kisahnya dengan pasangan barunya dia yang di sini? Apakah ini akan menjadi hubungan dia yang terakhir sebagai hubungan yang berkomitmen? Karena Kevin lihat di sini dia akan memberi atau mengambil sebuah keputusan pada pasangan barunya di sini. Oke. Selanjutnya ada kartu Judgment. Wow.
ketemu karma sama orang ini loh, sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan, jika sahabat kebahagiaan ini ngerasa bahwa hubungannya itu terlalu banyak toksik sama dia, kamu terlalu dirugikan sama dia, dia akan menjumpai karma bersama pasangan barunya di sini. Yang mungkin dulu kamu dikhianati, diselingkuhi, si pasangan barunya ini yang lagi bucin, yang lagi falling in love banget di sini, yang lagi berbunga-bunga, si pasangan barunya ini bisa memperlakukan yang sama. Artinya karmanya justru pasangan barunya itu akan selingkuh. Jadi dia itu diselingkuhi. Oke, ternyata karma itu nggak jauh-jauh ya sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan pernah diselingkuhi sama dia, dan ketika dia ngejalin hubungan baru dengan orang baru, justru dia diselingkuhin sama pasangannya. Karma cukup adil dan mudah-mudahan dia bisa merasakan apa yang sahabat kebahagiaan rasakan tentang pengkhianatan cinta ini. Oke, kita bertemu dengan jawaban yang cukup manis di sini ya sahabat kebahagiaan. Selama ini sahabat kebahagiaan merasa dikhianati, pengorbanan kamu sia-sia. Ya memang dulu antara kamu dengan dia notabene sama kisahnya, dia memberikan harapan, selalu memberikan sebuah perjuangan yang sama, saling support di situ. Tapi kenyataannya dia mengkhianati sahabat kebahagiaan dengan selingkuh, mengecewakan, dan ketika dia bersama pasangan barunya di sini, pasangan barunya akan memperlakukan hal yang sama, yaitu dia diselingkuhi. Oke, semesta cukup adil. Dan kita akan cek untuk energi terakhirnya di sini, karena ini adalah energi paling bawah. Kita akan cek ya, pasangan barunya dia dan dia hubungannya bagaimana. Karena Kevin melihat bahwa si pasangan barunya ini akan memunculkan sebuah karma bahwa si pasangan barunya akan menyelingkuhi dia. Untuk energi terbawahnya ada energi apa di sini? Ada kartu Ace of Wands sahabat kebahagiaan. Nah, kapok dah. Memang sih dia menutup kisah percintaannya sama si orang baru ini. Jadi ada ranah gairah awal di sini dan dia meyakinkan diri bahwa aku sama kamu, ayo kita ngejalin hubungan yang serius. Ya ada ranah itu. Ini adalah momen dimana dia itu mengakhiri tentang permainannya dia. Artinya dia sudah lelah ketika ngejalin hubungan dengan siapapun, ketemu sama orang baru ini dia ngerasa cocok, ngerasa klik dan ngambil keputusan di kartu Justice di sini. Mungkin dia menikah di sini ya. Dan ketika hubungannya itu semakin dalam, ternyata dia dikhianati sama pasangan barunya padahal dia itu udah klik sama si pasangan barunya. Oke, karmanya justru dibalas sama orang yang benar-benar dia cintai, yang dia sayangi loh sahabat kebahagiaan. Jadi ini fix ya. Si dia itu cinta banget, cinta mati sama pasangan barunya. Dan dia yakinin dia berupaya untuk oke, kita nikah, kita ngejalin hubungannya serius. Karena dia cinta banget. Ini sudah menjadi kriterianya dia ngerasa ada koneksi di situ. Dan ketika ngejalin hubungan sama dia, hubungan lamanya apa? Pasangannya itu akan selingkuh. Dibales kan sahabat kebahagiaan? Capek nggak kayak gini? Oke, ini adalah hubungan yang sangat menegangkan sahabat kebahagiaan karena yang namanya karma itu akan datang kapanpun saja yang tidak diduga-duga. Justru ketika dia mengkhianati sahabat kebahagiaan ini, justru dia akan dikhianati oleh pasangan barunya yang benar-benar dia cintai. Ini sama kayak sahabat kebahagiaan loh. Sahabat kebahagiaan sama dia tuh cinta banget ya. Kalian tuh sebagian itu cinta banget sama dia dulu. Ketika sudah lagi cinta banget di situ dikhianati, diselingkuhi, udah kecewa banget dong. Dan ketika dia juga cinta sama orang baru ini, udah cinta banget, udah ngelotok banget ya. Kemudian ngejalin hubungan yang lama, tahu-tahu dia diselingkuhi, kecewa. Ada potensi dia hubungin kamu lagi. Oke, panas deh. Dan terkait itu semua ada zodiak apa saja di kartu ini, tapi belum kelar ya. Nanti Kevin akan bahas menggunakan kartu dominonya. Yang pertama, kita bertemu di kartu The Moon. Ini masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu Eight of Pentacle. Ini masuk ke energinya Virgo. Ada Gemini juga di kartu 9 pedang. Lalu kita bertemu di kartu 6 cup ya. 6 cup ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu King of Pentacle. Knight of Pentacle ya. Di energi kartu Knight of Pentacle ini terkuatnya adalah zodiak berelemen tanah ya. Elemen tanahnya di sini paling kuat itu masuk ke ranahnya Virgo. Dia Virgo atau sahabat kebahagiaan Virgo ya. Di sini muncul. Lalu kita bertemu di kartu 9 cup. 9 cup ini masuk ke energinya Pisces. Ada kartu 4 pentacle ini masuk ke energinya Capricorn, dan kartu extensionnya ini nggak ada zodiaknya ya.
Lalu selanjutnya untuk kartu Hope ini juga nggak ada zodiaknya karena kartu tambahan dari sang penciptanya ya. Lalu kita bertemu di kartu Seven of Cup ya. Untuk energi kartu Seven of Cup ini masuk ke energinya Scorpio. Elemen air nih lagi banyak banget nih, elemen air dan elemen tanah. Lalu kita bertemu di kartu 3 Pentacle yang masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu King of Pentacle, Taurus. Hai Taurus hadir di sini. Kita bertemu di kartu Justice masuk ke energinya Libra. Ada kartu Judgment masuk ke energinya Scorpion. Dan Ace of One ini adalah semua zodiak elemen api. Aries, Leo, Sagittarius hadir di sini. Dan karmanya akan datang. Ternyata di pembacaan kita tentang cinta yang dihianati muncul sebuah karma pembalasan untuk diri dia. Lalu kita akan cek ya bagaimana ranah percintaannya si dia yang mengkhianati dalam jangka panjang. Dalam jangka panjangnya dia bahagia atau enggak ya? Kita cek dulu dengan pasangan barunya di sini. Oke, kita bertemu di kartu 6/4. 6/4 ini banyak sekali pertengkaran ya sahabat kebahagiaan. Oke, berantem nih. Ini di awal kan dia tuh lagi falling in love banget nih, falling in love banget, lagi happy, lagi berbunga-bunga. Ini justru ketika dia sudah berada di pertengahan perjalanan cintanya dia, lagi cinta-cintanya banget, lagi falling in love banget dan udah ngambil sebuah komitmen di situ. Ini justru akan banyak sekali perselisihan. 6/4 di dalam kartu domino memiliki makna tentang sebuah perselisihan, pertengkaran, dan ini rawan hubungannya itu gagal loh sahabat kebahagiaan. Kenapa gagal? Karena pasangan barunya itu selingkuh. Oke, masuk resonate antara kartu tarot sama domino. Ini terkoneksi ya sahabat kebahagiaan. Kita cek lagi lebih dalam lagi tentang precognition-nya dia ya, atau masa depannya dia bersama dia. Ada kartu 2/1. Oke, di dalam kartu domino 22/1 ini tentang masalah uang ya. Oke sahabat kebahagiaan, kebalas kan. Mungkin dia tuh dulu morotin kamu loh. Mungkin dia dulu ini morotin sahabat kebahagiaan. Dan ketika ngejalin hubungan bersama pasangan barunya ini, hubungan jangka panjangnya 2/1 ini banyak sekali masalah tentang keuangan. Dan hal-hal yang sifatnya adalah dia itu kehilangan status sosialnya dia, terutama dari kepercayaan secara sosial. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah barangnya itu mudah hilang, atau hal-hal yang berkaitan dari dirinya itu boros banget, gak bisa megang uang. Tapi masalah uang itu banyak di sini dan masalah hutang itu banyak. Dua di dalam kartu domino itu memiliki makna tentang sebuah status sosial yang berkaitan dari sebuah perjalanan hidupnya dia di sini. Interpretasinya memang nggak bagus di sini sahabat kebahagiaan, terutama dari masalah uang. Lalu precognition-nya atau masa depannya lagi bersama dia bagaimana di sini? Oke, tuh kan. Hal buruk terjadi di sini karena banyak sekali yang disembunyikan oleh pasangan barunya di sini. 0/0 ini tentang rahasia. 0/0 tentang rahasia dari situasi. Jadi ketika dia ngejalin hubungan bersama pasangan barunya ini atau kekasihnya dia ini justru banyak sekali menyimpan rahasia. Dan ini kehidupan mereka banyak sekali netting atau negative thinking. Sahabat kebahagiaan, karmamu terbalas nih. Jadi berterima kasih ya, kalian gak boleh cemburu sama pasangan barunya dia, karena ini memiliki potensi bahwa si pasangan barunya ini akan membalas meskipun tanpa disadari. Kalian gak boleh kepo loh, biarkan karma yang berjalan di sini, karena pada dasarnya di kehidupannya dia semakin depan gini ya, udah cinta banget sama dia, ngejalin sebuah komitmen sama dia. Ini justru pasangan barunya itu berkhianat ya, karena dia menyembunyikan banyak sekali rahasia. Ini kan kosong kan, kosong itu menyimbolkan tentang rahasia. Rahasia, sesuatu hal yang sifatnya adalah masalah dari uang, sesuatu hal yang masalahnya dari pertengkaran hadir di sini, karena dia menyembunyikan sesuatu dan bertengkar terus. Ini pasti cemburu. Si dia, ex kamu atau mantan kamu ini bersama pasangan barunya ini justru banyak dibohongi. Oke, udah cinta sama si pasangan baru ini justru dibohongi. Oke, masalah uang di situ. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu 3/0. Oke, kita bertemu di kartu bernomor 3. 3 itu tentang cinta. 3/0 ini juga hal-hal yang tidak terduga dari masalah ya. Jadi si pasangan barunya ini justru akan berselingkuh ke ranah internal atau teman lokasi. 3/0 ini tentang masalah cinta, tapi datangnya itu dari ranah
kantor, pekerjaan, lingkungan, pertemanan, dan menimbulkan sebuah kecemburuan. Jadi si pasangan barunya ini ternyata selingkuh sama teman kantornya dia, teman satu pekerjaannya, atau teman mainnya dia, yang ranahnya itu ada cinta lokasi di situ, dan kemudian menimbulkan sebuah kecemburuan di sini. Oke, yang cemburu si dia ya, ex kamu yang mengkhianati kamu. Selanjutnya ada energi apa lagi? 5/0. Oke, entah kenapa kalau pakai kartu domino untuk membaca precognition tuh enak banget ya. Tapi nggak ada zodiaknya di sini loh sahabat kebahagiaan, sayangnya nggak ada zodiak ya. 5/0 ini tentang hal-hal yang tidak terduga ya, dan masalah-masalah tentang kesedihan, hal-hal yang sifatnya adalah tergesa-gesa ini hadir di sini. Dan 5/0 ini juga mengindikasi tentang miskomunikasi. Rawan loh, 5/0 ini rawan hubungannya itu berakhir atau putus atau bercerai. Jadi nggak bahagia, cuma manis di awal doang. Manis di awal doang, udah ujung-ujungnya apa? 5/0 death. 5/0 ini di dalam kartu domino ini hampir sama. Di dalam kartu tarotnya itu namanya adalah death. Ya. Apalagi di sini ada karma. Berarti rawan hubungannya dia bisa berakhir dengan pasangan barunya. Makanya ada potensi bahwa dia akan menghubungi sahabat kebahagiaan. Apakah kamu siap? Apakah sahabat kebahagiaan siap? Jadi di sini bisa menjadikan sebuah prediksi dan rambu-rambu yang untuk sahabat kebahagiaan ketika dia mungkin berakhir dengan pasangan barunya ini, dia ada momen di mana dia akan menghubungi kamu. Kalau misalnya sahabat kebahagiaan ketarik sama dia, ya udah, kamu hanya cintanya sebagai bentuk pelampiasan dari rasa sesalnya. Oke. Nyesal itu di akhir ya, nggak di depan. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini tentang dirinya dia? 6/6. Nah, 6/6 bener kan sahabat kebahagiaan, dia balik lagi sama kamu nih. Ketika dia ngerasa hubungannya nggak stabil sama pasangan barunya ini, putus di kartu 5/0, dan 6/6 ini dia mencoba untuk mencari sebuah peluang. Peluangnya siapa? Ya sahabat kebahagiaan lah yang bisa dihubungi di sini. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan udah ngerasa capek ya, udah ngerasa capek dan menutup akses di sini. Karena pembacaannya Kevin itu tergantung dari sebab akibat yang kalian timbulkan di sini. Jika sahabat kebahagiaan tidak berhati-hati dalam menjalin hubungan sama dia, maka kalian akan terjebak di dalam cinta yang sama seperti dulu. Oke, ini beberapa peringatan untuk sahabat kebahagiaan, dan mudah-mudahan yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kalian ya. Terutama ketika sahabat kebahagiaan masih menyimpan sebuah dendam sama dia, lebih baik dendamnya nggak usah, doakan aja yang baik. Toh juga sahabat kebahagiaan sudah ikhlas menerima ini semua, meskipun sakit ikhlaskan saja, biarlah karma yang akan membalas. Ternyata apa? Ada karma yang membalas di sini, yaitu orang yang benar-benar dia cintai berkhianat pada dirinya dia. Nyesek banget sumpah. Ini entah kenapa Kevin bacanya kok ikut emosional ya, ikut greget gitu loh. Karena apa ya, sudah memberikan sebuah luka terhadap seseorang, yaitu sahabat kebahagiaan, udah ngianati, selingkuh, dan ketika dia jatuh cinta, bener-bener cinta banget sama pasangan barunya, ternyata pasangan barunya itu mengkhianati dia. Oke, karma hadir di dalam dirinya dia. Jadi untuk sahabat kebahagiaan juga berhati-hati ya, ini bisa berlaku juga energinya kembali ke kamu loh. Harus berhati-hati juga, karena pembacaan Kevin ini berkaitan dari energi semesta yang dihadirkan dari sebab akibat. Oke, dan ada inisial nama apa aja yang hadir di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini? Kita tanya ke anak-anak tengkorak. Inisial namanya. Ada huruf Q untuk Queen. Ini kayaknya huruf Q itu sering banget muncul ya. Lalu ada huruf Y untuk Yellow atau Yama. Ada huruf T untuk Tango. Oke, selanjutnya di sini ada huruf U untuk Ultra. Selanjutnya di sini ada huruf E untuk Eropa. Lalu ada huruf J untuk Jamaika atau Jamet. Lalu di sini ada huruf B untuk Bravo. Lalu di sini ada huruf C untuk Cinta atau Charlie. Lalu di sini ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya di sini ada huruf H untuk Hotel, dan yang terakhir ada huruf X untuk Christmas. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Ini mungkin inisial namanya dia, atau mungkin inisial nama dari sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk tema kita hari ini. Dan jangan lupa untuk didukung channel YouTube-nya Kevin, biar Kevin semakin bersemangat dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya.
Sampai jumpa.